Masih di acara Sportan kerjasama Sonora bersama dengan bolasport.com. Saya Anto, masih bersama dengan Mas Dewi Widiatmiko dari bolasport.com. Mas, kita masih bicara mengenai sosok Erik ten Hag dan MU ya, karena di beberapa portal seperti bolasport.com juga lagi rame nih dibicarakan. Ya. Erik ten Hag ini kan akan mendapatkan uang untuk belanja pemain yang cukup besar ya. Ya. Cuma kan dengan dana sebesar itu, United juga harus melepas beberapa orang pemain, Mas. Betul. Ini isunya siapa aja nih, Mas, yang akan dilepas? Isunya sih beberapa nama yang sebetulnya udah diperkirakan ya. Mungkin pemain-pemain yang selama ini Maguire masuk nggak? Kalau saya sih iya. Parah itu. Jadi salah ya. Setiap minggu selalu ada komedi dari Harry Maguire kan sekarang. Tapi nggak tahu deh kalau Harry Maguire ini kan soalnya masalah soal dia dulu didatangkan dengan harga yang sangat mahal gitu ya. Kalau misalnya dia pergi dengan terlalu cepat gitu ya, itu akan memberikan presiden buruk sih buat United. Artinya mereka gagal gitu ya, flop gitu ya, transfer back termahal di dunia itu flop gitu. Tapi kalau dari segi sebagai pendukung atau sebagai penikmat sepak bola, barangkali ya kita semua bisa sepakat Harry Maguire nggak pantas lah pakai baju United gitu ya. Lagi ban kapten ya. Pakai ban kapten apalagi, aduh udah deh jangan lagi, mendingan dia pergi aja gitu. Tapi kalau bicara Harry Maguire memang kompleks sih, karena itu tadi kita juga nggak tahu klausul kontraknya akan seperti apa gitu. Apakah United akan juga kehilangan uang misalnya, kan ada misalnya klausul kalau pemain dijual klub lamanya itu dapat persenan gitu ya. Betul. Nah, kita nggak tahu apakah ada klausul seperti itu waktu United mendatangkan si Harry Maguire ini, sehingga kalau dia dijual mungkinan kan rugi nih, harga transfernya udah pasti lebih rendah daripada harga beli United dulu. Dan kalau misalnya ada persenan buat klub sebelumnya juga kan tambah rugi lagi gitu United. Ini yang harus ditimbang-timbang gitu ya. Nah mungkin saya lebih berfokus pada pemain-pemain yang selama ini memang dianggap udah mentok gitu di United. Artinya jarang bermain, kemudian ya inilah tidak berkembang gitu ya. Kita memang ini adalah pemain-pemain yang mungkin bukan pilihan utama gitu ya, bukan nama-nama top dari United. Kita sebut aja mungkin Victor Lindelof misalnya, kemudian Eric Bailly misalnya, Phil Jones itu juga bisa masuk sebagai pemain yang akan dijual, Juan Mata gitu ya. Itu kan pemain-pemain yang rutin jadi pemain cadangan. Kemudian si Jesse Lingard pasti ya, itu juga kemungkinan akan dilepas. Nah kita akan menunggu apakah Cristiano Ronaldo nanti akan berlanjut di United. Kemudian Paul Pogba terutama juga satu nama yang pantas kita tunggu, karena masa depan Paul Pogba kan sudah bahkan sebelum waktu United masih dipegang Solskjaer sudah tanda tanya nih apakah dia akan lanjut di United atau enggak gitu, karena ya dia kelihatannya juga sudah cukup frustrasi gitu ya dengan kondisi United sekarang. Jadi kita akan tunggu nih, kalau bicara pemain besar mungkin Ronaldo dan Pogba nih yang kita tunggu nih, apakah dia akan pergi atau enggak. Karena kalau Pogba pergi ini harganya masih cukup lumayan gitu ya. Artinya United mungkin masih bisa balik modal lah dari biaya mereka mendatangkan Pogba dulu. Jadi ini tentu akan menarik gitu ya. Yang betul yang Mas Santo bilang tadi, memang si Erik ten Hag ini kemungkinan akan mendatangkan banyak pemain, tapi tentu saja juga harus diimbangi dengan penjualan pemain dari United. Dan penjualan pemain ini juga kalau yang pemain-pemain lapis kedua yang tadi saya sebut mungkin juga nggak cukup gitu ya. Mungkin ada satu atau dua nama top yang nanti akan juga hijrah ke klub lain nanti. Iya, saya mau menyoroti sosok Ronaldo Mas ya, dengan konsep total football yang membutuhkan kecepatan ya. Iya. Ini masuk gak profilnya? Nah iya, ini salah satu pertanyaan besar dari Ronaldo ya, karena ya gaya mainnya Erik ten Hag ini udah biasa dia menyusun strategi dengan pemain-pemain muda gitu. Di Ajax Amsterdam begitu, jadi sangat cepat
aliran bolanya sangat cepat, namanya juga total football gitu ya. Operan-operannya juga banyak. Ini Ronaldo yang masih agak suka giring-giring bola gitu ya. Apakah nanti akan kepake gitu. Cuma kalau Ronaldo, kalau saya bilang ya dia dalam kondisi apapun kelihatannya sih masih bisa gitu ya. Masih bisa beradaptasi dengan siapapun sebetulnya pelatih yang ditunjuk United untuk musim depan gitu. Jadi kalau menurut saya sih Ronaldo bisa lah, masih bisa masuk dari segi permainan gitu ya. Cuma pertanyaannya, apakah Ronaldo mau di United kalau misalnya United nggak lolos ke Liga Champions? Itu pertanyaannya. Betul. Karena kalau misalnya United nggak lolos ke Liga Champions kan udah bilang tuh dari beberapa bulan lalu, saya nggak mau main di klub yang cuma tampil di Liga Eropa gitu. Masalahnya sih di situ, apakah tidak bermain di Liga Champions ini kan juga berarti tidak ada uang banyak buat United, bonus uang tidak ada, segala macam tidak ada gitu ya. Jadi kalau mereka menanggung biaya gaji Ronaldo, berat banget kalau misalnya mereka tidak bermain di Liga Champions. Betul. Ini jadi semacam apa ya, berkebalikan gitu, simbiosis gitu. Kalau misalnya United tidak ke Liga Champions, ya lebih baik sih Ronaldo dilepas aja. Bagus buat United, bagus juga buat Ronaldo. Betul. Karena kan dengan usia di atas 35 tahun ya, Mesut ya. Iya. Bisa mencapai peak performance kan bisa apa ya? Bisa dihitung dengan jari mungkin Mas ya, nggak pertandingan ya. Mungkin 2-3 tahun lagi lah. Bahkan mungkin udah ya musim ini sudah mulai menurun lah. Kita udah melihat bagaimana Ronaldo sempat mengalami kesulitan cukup lama gitu ya kemarin, beberapa bulan, beberapa pertandingan tidak mencetak gol dalam beberapa laga beruntun gitu ya. Tidak seperti Ronaldo biasanya gitu. Walaupun kemarin ya dia baru mencetak hat-trick ke gawang Norwich, tapi kita sudah melihat lah Ronaldo musim ini benar-benar menemukan beberapa momen dia benar-benar sulit gitu untuk mencetak gol. Ini barangkali adalah tanda-tanda ya udah nggak bisa bohong lagi dengan usianya gitu ya. Betul. Nah, saya beralih ke sosok Rangnick Mas ya. Pada waktu awal beberapa pertandingan kan ini luar biasa ya. Possession football United juga sangat tinggi Mas ya. Cuma apa ya? Belakang makin lama makin nggak jelas. Apalagi ketika lawan City terakhir Mas ya. Ini ketika Man United dapat bola, mereka bingung loh mau ngoper kemana. Iya, betul. Makanya itu yang saya bilang, United itu bagus kalau di 20 menit awal gitu. Mereka masih antusias masuk ke lapangan gitu. Mereka masih percaya diri dengan kemampuan mereka. Tapi begitu lawannya melakukan perlawanan gitu ya, apalagi kalau melawan tim-tim kuat kayak City, Liverpool. Nggak ada kreativitas Mas ya. Iya, itu masuk lapangan udah nggak pede. United udah nggak pede gitu ya. Kalau melawan tim yang agak di bawah mereka masih percaya diri, makanya 20 menit pertama masih bagus. Tapi begitu tim lawan itu melakukan perlawanan dan melakukan organisasi permainan yang lebih bagus, United mulai nggak percaya diri nih, dan akhirnya kolaps gitu. Kita udah beberapa kali melihat pertandingan semacam itu ya. United bisa mencetak gol di menit-menit awal, tapi kemudian disamakan dan akhirnya cuma mendapatkan hasil seri atau bahkan kalah gitu. Jadi ini memang sudah jadi tipikal Rangnick gitu ya. Ini mungkin satu kesalahan sih kemarin waktu menunjuk Rangnick, karena bagaimanapun Rangnick sudah terlalu lama waktu itu ya meninggalkan pekerjaan aktif sebagai pelatih. Dia kan lebih banyak sebagai direktur klub gitu ya. Di belakang layar, lama di Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig untuk sebetulnya mengontrol ini tim akademinya mereka gitu, dan semacam scoutingnya mereka, mendatangkan pemain-pemain bagus yang berharga murah kemudian dijual dengan harga mahal. Itu bagusnya Rangnick gitu. Tapi kalau soal taktik, ya ini pelatih udah ketinggalan zaman sih. Dulu mungkin ada beberapa pengamat yang mengatakan gitu, tapi kemudian dia sempat membalas kritikan itu dengan tadi yang Mas Anto bilang, beberapa pertandingan pertama agak bagus gitu ya, tapi lama-kelamaan udah kelihatan ini pelatih nggak punya plan B, nggak punya, udah kuno lah strateginya, udah kalau dibandingin sama Pep Guardiola sama Jurgen Klopp udah nggak ada apa-apanya lah. Jauh Mas ya. 3 pertandingan bisa kebobolan 10 ya. Iya, jauh. Ini PR Erik ten Hag nih pastinya banyak sekali nih. Yang jelas kita nanti akan bicara mengenai prediksi babak semifinal Liga Champions Mas ya. Setelah yang satu ini tetap bersama kami di acara Sporta hingga pukul 26 malam nanti. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.